Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Islamiyah? Semoga senantiasa selalu diberi kesehatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan manusia saja di dunia ini, namun Allah juga menciptakan jin untuk hidup berdampingan dengan kita. Ada jin muslim dan juga jin kafir. Lantas apakah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin? Dan benarkah ada jin kafir? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian tidak salah dan tidak tersesat. Sebagai makhluk Allah, manusia memang bukan satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah juga menciptakan malaikat dan jin yang turun di dunia ini. Namun tentunya kita tidak bisa melihat, karena mereka memiliki alam yang berbeda. Seperti halnya manusia, jin diciptakan juga hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini sudah cukup jelas mengingatkan tugas kita sebagai manusia, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin juga memiliki kewajiban yang sama. Namun seperti halnya manusia, ternyata jin juga ada yang muslim dan ada yang kafir. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya di antara kami, ada yang salih dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surah Jin ayat 11. Banyak fenomena seseorang yang kesurupan dan mengganggu kehidupan manusia yang mengaku sebagai jin muslim. Tentunya hal tersebut tidaklah benar. Jin yang mengaku sebagai jin muslim yang mengganggu manusia tentu harus dipertanyakan keislamannya. Karena tidak akan ada jin muslim yang mengganggu manusia dalam beribadah dan menjalani hidup dengan penuh takwa kepada Allah Ta'ala. Jika jin tersebut mengganggu, bahkan hingga merayu manusia untuk menjauh dari Allah Ta'ala, sudah jelas itu adalah jin kafir. Kisah jin pengganggu. Jin kafir akan menggoda manusia dengan kecerdikan yang dimilikinya. Semua itu akan menguji keimanan manusia. Saat kita goyang, maka disitulah mereka akan terus menggoda kita agar semakin jauh dari Allah Ta'ala. Salah satu kisah yang disahihkan oleh Bukhari tentang Abu Hurairah yang diganggu oleh jin. Pada malam Ramadan, Abu Hurairah mendapatkan tugas untuk menjaga harta zakat. Pada satu malam, ada jin yang menjelma sebagai seorang manusia. Dia mengambil harta zakat tersebut yang tertangkap oleh Abu Hurairah. Namun dia dilepaskan karena jin tersebut menipu dengan mengaku keluarganya butuh makanan karena sudah tidak makan selama beberapa hari ini. Kejadian tersebut diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun memperingatkan bahwa orang tersebut bohong dan akan datang lagi. Orang tersebut datang lagi dan melakukan hal yang sama dengan alasan yang sama pula. Lalu dilepaskan kembali. Kemudian pada hari ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk orang tersebut ditangkap dan dibawa kepadanya. Akhirnya orang tersebut dapat ditangkap oleh Abu Hurairah. Sesaat akan dilaporkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin kafir yang menyamar tersebut mengajarkan bacaan ayat kursi dan memberikan manfaat dari bacaan tersebut. Akhirnya orang tersebut pun dilepaskan pada hari ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar kabar tersebut memberitahu bahwa orang itu adalah jin kafir atau setan yang menyamar sebagai manusia untuk menggoda kita. Azab orang kafir. Jin kafir dan setan akan selalu menggoda kita agar terjebak ke dalam perbuatan dosa. Banyak umat manusia yang terjebak dalam hal tersebut. Bahkan mereka menjadi salah satu golongan kafir. Sesungguhnya golongan orang kafir hatinya semakin tertutup dari keimanan dan hidayah dari Allah Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 6. Jika golongan orang kafir itu tidak bertaubat selama hidupnya, maka neraka jahanam akan menjadi tempatnya di akhirat kelak. Dalam Al-Quran diterangkan, Allah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Quran Surah Taubah ayat 68. Sungguh mengerikan azab bagi umat yang terjebak di dalam golongan kafir. Bagaimana sahabat Islamiyah? Apakah kalian sudah memperkuat keimanan agar tidak terjerumus ke dalam kekafiran? Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Nah, demikian pembahasan kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat.